Peningkatan berat badan sendiri definisinya adalah bertambahnya berat badan dari berat badan yang semula. Untuk peningkatan berat badan ini bisa disebabkan karena gangguan endokrin, yaitu Cushing syndrome, dan juga ada hipotiroid. Kemudian ada pengaruh obat-obatan, yaitu obat kortikosteroid dan juga obat antipsikotik. Kemudian gangguan genetik, yaitu sindrom Prader-Willi dan juga leptin defisiensi. Kemudian ada kelainan hipotalamus, yaitu tumor hipotalamus dan postradiasi hipotalamus. Kemudian ada gangguan mental, yaitu stres dan juga binge eating disorder. Kemudian gaya hidup, yaitu konsumsi alkohol dan juga sedentary lifestyle. Untuk pada anamnesis yang dilakukan oleh pasien itu lebih merujuk kepada sedentary lifestyle, di mana sedentary lifestyle ini juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas secara umum dibagi menjadi 5, yaitu gaya hidup, pengobatan, mental, genetik, dan neuroendokrin. Untuk yang gaya hidup, salah satu contohnya itu ada budaya. Pada satu kelompok masyarakat menyajikan makan dalam jumlah yang besar itu menunjukkan suatu keramah tamahan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pada suatu kelompok masyarakat itu memang porsi makannya itu lebih banyak karena memang itu sudah menjadi tradisi mereka. Kemudian ada diet yang ketat. Diet yang ketat tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik itu memang pada awalnya seorang tersebut yang menjalani diet yang ketat itu akan mengalami penurunan berat badan. Di samping itu juga pada orang yang melakukan diet yang ketat ini, hormon ghrelin, di mana hormon ghrelin ini adalah hormon lapar, dan juga hormon leptin, yaitu hormon kenyang. Pada orang yang diet, ghrelinnya itu meningkat dan untuk leptinnya itu menurun. Karena itu sebuah sinyal supaya kita itu tuh makan, supaya orang tersebut tuh makan. Nah, ketika seseorang tersebut telah menghentikan diet ketatnya itu, pastinya si hormon ghrelin dan leptin tadi itu tuh tidak berubah, tetap tinggi, dan yang leptin tetap turun. Makanya orang tersebut akan merasa lapar yang berlebihan dan akan makan yang berlebihan juga. Makanya pada orang yang diet ketat dan kemudian dietnya itu berhenti, yang awalnya dia mengalami penurunan berat badan, itu akan kembali naik lagi berat badannya seperti semula atau bahkan lebih diakibatkan perubahan dari hormon-hormon ini. Itulah yang disebut sebagai efek yo-yo. Kemudian ada kualitas dan penurunan kuantitas dan kualitas tidur. Penurunan kuantitas dan kualitas tidur ini dapat menyebabkan penambahan berat badan karena ketidakseimbangan hormon tadi, yaitu hormon ghrelin dan leptin, di mana hormon ghrelinnya meningkat dan juga leptinnya menurun, yang akan memicu nafsu makan dan akan membuat penderita itu akan makan berlebihan. Kemudian ada peningkatan produksi hormon kortisol juga yang dapat meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan penyimpanan lemak dari seseorang yang mengalami penurunan kuantitas tidur dan kualitas tidur. Selanjutnya ada kurang gerak itu sendiri. Kurang gerak ya tentunya akan menurunkan metabolisme tubuh, sehingga simpanan energi yang ada di tubuh itu kurang dipecah dan akhirnya menumpuk gitu. Untuk pengobatan yaitu ada obat kortikosteroid dan juga antipsikotik, juga ada terapi insulin. Untuk obat kortikosteroid sendiri, obat kortikosteroid itu dapat meningkatkan nafsu makan dan juga meningkatkan penyimpanan lemak sehingga dapat memicu peningkatan berat badan. Kemudian untuk antipsikotik sendiri itu dapat terkait dengan pengendalian neuropeptida yang mengatur nafsu makan dan metabolisme energi seperti leptin, adiponektin dan juga ghrelin. Sedangkan untuk terapi insulin sendiri itu dia memiliki efek lipogenesis, di mana merangsang penyimpanan lemak. Maka dari itu ketika seseorang mendapatkan terapi insulin, berarti lipogenesisnya meningkat dan tentunya akan mempengaruhi peningkatan berat badan. Selain itu ada dari mental. Di sini ada stres, cemas, dan depresi. Depresi, stres, dan gangguan kecemasan dapat meningkatkan nafsu makan dan perubahan asupan makanan sebagai coping dari orang tersebut itu akan makan berlebihan sebagai coping dari si stres ini.
Kemudian ada binge eating disorder, yaitu episode makan berlebihan dan berulang di mana makanan yang dikonsumsi lebih banyak dari biasanya dan tidak dapat mengendalikan pola makan. Itu adalah binge eating disorder. Kemudian ada genetik, di sini ada sindrom Prader-Willi dan leptin deficiency, di mana sindrom Prader-Willi ini ada gangguan atau kelainan pada kromosom 15 sehingga efeknya itu terjadi peningkatan hormon grelin yang menyebabkan penderita itu makan berlebihan atau hiperfagia. Kemudian untuk leptin defisiensi, di mana leptin sendiri itu kan hormon kenyang ya. Jadi kalau misalkan leptinnya defisiensi, otomatis tidak ada yang memicu rasa kenyang dan si penderita akan terus-menerus merasa lapar dan akan makan berlebihan sehingga terjadi peningkatan berat badan. Pada neuroendokrin itu ada hormonal dan juga kerusakan hipotalamus. Untuk hormonal sendiri ada hipotiroid dan juga Cushing syndrome, di mana pada hipotiroid dapat meningkatkan berat badan karena penurunan metabolisme tubuh dan juga kurangnya aktivitas bagi penderita hipotiroidisme sehingga dapat meningkatkan berat badan. Untuk Cushing syndrome sendiri itu dia dapat meningkatkan berat badan karena tingginya hormon kortisol, di mana hormon kortisol tadi itu akan peningkatan nafsu makan dan juga penyimpanan lemak. Jadi penderitanya akan makan terus-menerus juga, dan juga salah satu gejalanya adalah obesitas sentral. Kemudian untuk kerusakan hipotalamus, di sini kerusakan pada hipotalamus dapat diakibatkan oleh tumor hipotalamus maupun pos pengobatan radiasi hipotalamus yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan berbagai hormon aferen dan sinyal neuropeptida sehingga terjadi disregulasi rasa kenyang disertai hiperfagia. Oke. Dari semua faktor ini tentunya akan mengaktifasi metabolisme lipid, yaitu jalur eksogen dan juga endogen. Untuk jalur eksogen sendiri itu berarti eksogen artinya berarti dari luar dan endogen itu dari dalam. Kalau dari luar berarti itu berasal dari makanan. Ketika seseorang makan nih, makanannya tentu akan mengandung trigliserida, kolesterol dan juga asam lemak. Nah, makanan tadi itu tentunya masuk ke usus dulu kan. Kemudian setelah masuk ke usus, trigliserida, kolesterol dan asam lemak ini diserap ke sel usus. Nah, di sel usus ini ini kan lipid semua. Trigliserida, kolesterol dan asam lemak itu kan lipid semua nih. Nah, lipid tadi itu diberi tambahan apoprotein. Nah, lipid ditambah protein berarti namanya lipoprotein. Nah, kurang lebih gambaran lipoprotein itu seperti ini. Di dalamnya itu ada trigliserida, juga ada kolesterol, dan di sininya itu ada fosfolipid yang warnanya merah. Kemudian ini adalah apoproteinnya. Nah, di sini lipoproteinnya yaitu kilomikron. Nah, setelah terbentuk kilomikron tadi itu akan diserap ke aliran darah kan. Kemudian di aliran darah itu, di pembuluh darah, kilomikron tadi akan dihidrolisis oleh LPL atau lipoprotein lipase. Dihidrolisis tadi itu artinya tadi kan ini ada isinya trigliserida ya. Nah, waktu proses dihidrolisis tadi, trigliseridanya itu dikeluarkan untuk dikirim ke jaringan perifer, yaitu otot dan juga adiposa. Nah, ketika seseorang itu makan yang berlebihan, berarti asupan kalorinya itu lebih besar, itu akan meningkatkan atau menyebabkan ketidakseimbangan energi. Di mana ketidakseimbangan energi ini tentunya akan meningkatkan white adipose tissue. White adipose tissue itu ketika seseorang itu mengalami kelebihan energi, berarti kayak makannya banyak, tapi dia tuh kurang aktivitas fisik, pokoknya intinya kelebihan energi lah, itu tuh tentunya akan disimpan. Nah, disimpannya itu di jaringan adiposa. Nah, di jaringan adiposa yang white adipose tissue. Si white adipose tissue ini juga waktu kita kekurangan energi misalnya, dia tuh bisa melepaskan asam lemak dan gliserol di simpanan ini untuk dijadikan sumber energi oleh jaringan lain. Selain itu,
juga bisa menjadi bantalan. Karena gimana ya, si white adipose tissue tuh kayak gendut-gendut gitu kan, jadinya tuh bisa menjadi bantalan biar tubuh kita tuh gak gampang cedera. Kemudian ada brown adipose tissue. Brown adipose tissue ini dia itu akan fungsinya itu memetabolisme asam lemak menjadi panas. Makanya dia itu memiliki kemampuan termogenesis. Soalnya si brown adipose tissue ini dia tuh memiliki banyak mitokondria. Tuh. Nah, di sini kan ceritanya itu makan yang berlebihan. Jadi kalau misalkan makan yang berlebihan, berarti simpanan energinya itu akan disimpan di white adipose tissue. Nah, jadi terjadilah peningkatan white adipose tissue. Nah, peningkatan white adipose tissue ini akan memicu terjadinya obesitas. Yang menyebabkan obesitas ini ya karena peningkatan WAT ini. Kemudian ketidakseimbangan energi juga akan dapat menyebabkan peningkatan trigliserida. Ya kan, karena makan banyak jadinya trigliseridanya juga banyak gitu. Selain trigliserida juga ada kolesterol. Tadi kan bersama-sama dengan trigliserida. Nah, pada keadaan yang normal nih, ketika ada kolesterol, terjadi peningkatan kolesterol, itu tuh bisa diambil oleh HDL. Makanya HDL ini tuh bisa disebut sebagai kolesterol baik lah, karena dia ini akan mengambil kelebihan kolesterol untuk dikembalikan ke hati. Jadi tuh diambil dari aliran darah untuk kembali ke hati gitu, biar nggak beredar di pembuluh darah. Nah, tapi kalau misalkan seseorang itu tuh makannya emang terlalu berlebihan lah ya, jadi kalorinya tuh emang berlebih, jadi peningkatan kolesterolnya itu tuh terus terjadi, dan si HDL-nya ini tuh nggak bisa mengimbangi, jadi juga terjadi penurunan HDL. Oke, sekarang skip ke yang endogen. Untuk jalur endogen berarti jalur yang terjadi pada dalam tubuh, prosesnya tuh ada di dalam tubuh, tepatnya ada di hati. Nah, di hati itu dia akan mensintesis trigliserida dan ester kolesterol menjadi FLDL. Nah, FLDL tadi dia tuh akan dikeluarkan ke aliran darah. Di aliran darah itu akan dihidrolisis oleh lipoprotein lipase lagi untuk kemudian menjadi IDL. Nah, IDL ini juga akan dihidrolisis oleh LPL dan akan menjadi LDL. Nah, inilah yang dapat memicu peningkatan LDL. Dari keempat kondisi ini, yaitu peningkatan trigliserida, peningkatan kolesterol, peningkatan LDL, dan penurunan LDL, inilah yang disebut sebagai dislipidemia. Oke, jadi maka dalam pasien ini tuh diagnosanya adalah obesitas dan dislipidemia. Dan untuk obesitasnya sendiri, obesitas yang grade 2 karena setelah dihitung BMI-nya itu yaitu 37,94.